Selamat siang adik-adik, saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, Cici mau adik-adik bersikap dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita mau menaikkan pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Berhentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita menaikkan pujian sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Saatnya kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami di saat kami beribadah berkumpul bersama Engkau. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau adik-adik setiap hari selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan kepada Tuhan, maka walaupun di tengah COVID ini, adik-adik terus disertai oleh Tuhan. Dan setiap hari adalah harinya Tuhan. Setiap hari kita tidak lupa memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, tidak hanya hari Minggu saja, tetapi setiap hari adik-adik boleh bernyanyi bersama dengan Cici Koko, Papi Mami, Papa Mama, dengan keluarga adik-adik di rumah. Kita mau menaikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Kita sama-sama ya adik-adik naikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, semua hari adalah harinya Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh meminta papi mami untuk memberikan persembahan. Boleh lewat OVO atas Huhainio. Dan di sini nomornya. Juga kalau adik-adik mau papi maminya transfer, boleh lewat BCA atas nama David Bong. Cici Koko, kalau papi mami tidak bisa mentransfer atau lewat OVO, tidak apa-apa. Adik-adik bisa minta papi mami untuk mengumpulkannya dalam sebuah amplop. Nanti pada saat ibadah offline, kita datang ke gereja kembali, adik-adik bisa memberikan persembahannya kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian, persembahan yang mengatakan bahwa Yesus sayang kepada kita. Siapa di sini? Kita tahu dari mana kalau Yesus itu sayang kepada kita. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita lewat Alkitab. Dan Tuhan pun memberkati papi mami di dalam pekerjaannya, karena Tuhan Yesus juga sayang kepada papi mami. Kita mau naikkan pujian, Yesus sayang padaku. Padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Dalam Alkitab. Yuk, kita mau berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyayangi kami semua. Dan juga Tuhan sudah memberkati papi mami yang bekerja. Biarlah Tuhan boleh terus memberikan kesehatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Cici ada pengumuman bahwa setiap minggu kita terus tetap ada ibadah online. Untuk Cici Koko yang kelas 1 sampai kelas 6 SD, mereka akan beribadah secara Zoom, online Zoom. Nah, nanti linknya juga ada di-share di grup sekolah minggu GKI Ampera. Dan untuk adik-adik Batita, tetap ya akan mengadakan melalui YouTube. Nah, adik-adik harus ingat setia beribadah kepada Tuhan. Dan adik-adik juga bisa lewat link yang di-share di grup sekolah minggu GKI yang setiap minggu. Ibadahnya jam berapa ya adik-adik? Jam 1 siang. Walaupun secara online, usahakan adik-adik beribadah tepat waktu. Jangan suka-suka, tetapi memberikan waktu yang terbaik kepada Tuhan, yaitu jam 1 siang. Nah, adik-adik, Cici mau mengundang adik-adik semua dengan sikap sungguh-sungguh kita mau menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian firman-Mu
Berita bagi kakiku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, berita bagi kakiku. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami percaya biarlah Tuhan boleh terus memimpin kami sehingga kami boleh terus memuliakan nama-Mu dan Tuhan boleh senang dengan puji-pujian yang telah kami naikkan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus-Mu agar kami boleh duduk diam mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengar memuji nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus begitu sedih hatinya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tuhan Yesus selalu taat kepada Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus pun melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus juga mengajarkan banyak firman Allah kepada banyak orang hari demi hari. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mereka tahu nggak Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Mereka itu siapa, Cici? Orang-orang yang bad, orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus pun benar ya, tuh orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka datang mau menangkap Tuhan Yesus. Orang-orang ini ternyata tahu dari salah satu murid Tuhan Yesus. Namanya Yudas.
Yudas memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Mereka bisa menangkap Tuhan Yesus di sana. Lalu mereka menangkap Tuhan Yesus dan bahkan mereka pun melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia menertawakan Tuhan Yesus. Dia terus mengejek Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia tahu dia mau mati bagi umatnya. Dia mau menebus kita. Dia mau mengampuni segala dosa kita lewat kematiannya. Orang-orang jahat menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menderita di atas kayu salib. Ya, tuh lihat. Kakinya, tangannya dipaku. Kepalanya dipakaikan mahkota berduri. Sakit sekali. Badannya dicabut. Berdarah. Mengalir darahnya ya. Lambungnya ditusuk. Dicucuk ya. Sampai darahnya tercurah. Dia mau dihukum. Bukan karena Tuhan Yesus melakukan yang bad. Tidak. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau dihukum untuk menolong kita. Tidak seperti orang-orang yang di kanan kiri Tuhan Yesus. Mereka benar. Mereka adalah orang yang jahat. Mereka melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Tuhan Yesus walaupun disalibkan, Tuhan Yesus tetap mengasihi orang-orang yang sudah melakukan jahat kepada Dia, yang sudah melakukan yang bad kepada Tuhan Yesus, yang sudah melukai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus malah berdoa untuk mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Ya, adik-adik, kalau ada orang yang jahat, atau ada orang yang nakal, atau ada orang yang bad, kita mau berdoa buat mereka. Kita jangan melakukan hal-hal yang jahat juga, tapi kita mau berdoa buat mereka. Lalu pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, langit menjadi gelap. Ya, adik-adik bisa lihat ya, langit menjadi gelap. Bumi bergoncang. Ya, pada hari itu Tuhan Yesus memikul semua hukuman untuk umatnya. Siapa umatnya? Adik-adik, yaitu adik-adik, Cici Koko, Papa Mama, Kungkung, ya, nenek, kakek, ii, tante, semua umatnya. Tuhan Yesus mati untuk orang berdosa. Tuhan Yesus mati untuk siapa? Murid-muridnya. Mereka percaya Tuhan Yesus menghapus dosa mereka. Kita pun percaya Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Tuhan Yesus pun dikuburkan. Dan dia meninggal, dia dikuburkan di dalam gua. Dan ada batu yang besar yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Kuburnya dibuat dari batu yang besar yang dilubangi untuk meletakkan jenazah. Ya, seperti sebutan gua. Orang-orang meletakkan batu besar di depan kubur. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang dapat masuk ke dalam mengambil mayat Tuhan Yesus. Hari yang sedih, Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi itu juga hari yang sungguh luar biasa. Karena apa, adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah selesai melakukan pekerjaan khusus untuk Allah. Dan Tuhan Yesus pun tidak mati selamanya. Ada kabar yang begitu baik. Tuhan Yesus akan hidup kembali. Adik-adik bisa mendengarkan cerita selanjutnya ya. Nah, oke adik-adik, saatnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu indah, untuk anugerah Tuhan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kami boleh dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus mengasihi Engkau, menyayangi Engkau, dan terus setia di dalam kami beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.